Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sesi podcast bersama saya Ardika Krisna. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan podcast nih bersama salah satu peserta magang di KKP Agus Sambodo dan rekan. Siapa dia? Yuk langsung saja berkenalan, silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Balkis Laurel Zuhara, biasa dipanggil Balkis. Saya merupakan salah satu peserta magang di Kantor Konsultan Pajak Agus Sambodo dan rekan, sekaligus peserta brevet A, B, C di PT Cipta Sarana Cendekia. Saat ini saya merupakan mahasiswa akuntansi di Universitas Muhammadiyah Malang. Oke, panggilannya siapa tadi? Balkis. Oh ya, saya manggilnya Mbak atau langsung aja Balkis nih anaknya? Balkis aja. Oh ya, gimana kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Mas Dika sendiri? Saya ya tentu sehat, alhamdulillah dong. Oke, setelah saya cari tahu, ternyata Balkis ini dulunya gap year ya sebelum masuk kuliah ya. Betul. Oke, saya mau tanya nih, alasannya Balkis waktu itu setelah lulus SMA itu gap year itu apa? Jadi gini Mas, waktu saya lulus SMA itu saya kayak masih bingung gitu. Oke. Kalau mau kuliah itu ambil jurusan apa? Saya sendiri kan juga masih bingung kayak saya ini pinginnya jadi apa sih gitu. Terus terlebih lagi waktu SMA kan saya sempat sekolah online selama 2 tahun karena waktu itu pandemi COVID-19 ya. Nah, waktu itu saya merasa saya sempat ngerasain yang di rumah aja, nggak ketemu temen, nggak ketemu guru. Kegiatan belajar mengajar hanya dilakukan secara daring yang menurut saya pada waktu itu jadi kurang kondusif gitu. Oke. Nah, hal itu membuat motivasi belajar saya itu menurun, termasuk minat saya untuk kuliah itu jadi nggak ada gitu. Oke. Jadi saya memutuskan untuk gap year dulu selama 1 tahun, karena saya mikirnya siapa tahu selama 1 tahun ke depan saya mendapatkan motivasi yang membuat saya berminat untuk kuliah gitu. Oke, itu tadi latar belakangnya ya. Berarti karena ini ya COVID dulu ya waktu itu ya. Oh, gimana rasanya sekolah secara daring? Kurang menyenangkan ya menurut saya, karena kan katanya banyak orang yang bilang kalau masa SMA itu masa yang paling indah ya. Ya, benar sekali itu fakta. Tapi saya nggak mendapatkan masa yang paling indah itu karena ada pandemi COVID, jadi saya harus sekolah online selama hampir 2 tahun gitu. Masa indahnya berarti cuma setahun ya waktu kelas 10 ya. Sisanya ya udah secara online aja gitu. Oke, berarti kan gap year-nya selama 2 tahun tuh. Singkat 1 cerita. tahun. Oh, satu tahun, sorry. Ya. Setelah itu kan berarti kamu kan di rumah itu melakukan apa aja selama gap year itu? Saya lebih banyak bantu orang tua aja sih Mas. Jadi bantu-bantu pekerjaan orang tua kayak gitu. Apalagi waktu itu kan masih masa pandemi ya. Jadi saya itu nggak terlalu banyak melakukan kegiatan di luar rumah. Jadi saya lebih banyak kegiatan di dalam rumah aja sih. Bantu orang tua contohnya apa tuh Kak, boleh tahu tuh? Bantu apaan? Ya contohnya kayak bantu pekerjaan orang tua, kayak orang tua kan jualan buah-buahan gitu, kayak gitu-gitu. Oke, setelah itu kan kamu membantu itu, sebentar, lulusmu tuh tahun berapa? Tahun berapa? Tahun 2021. Tahun 2021, bulan? Bulan Juni. Bulan Juni. Setelah itu kamu gap year itu kan berapa bulan? Maksudnya seperti membantu orang tua gitu berapa bulan? Jadi saya kan lulus di bulan Juni tahun 2021. Itu tadinya kan ya cuman di rumah aja gitu ya. Terus Oktober 2021, saudara sepupu saya yang udah lulus S1 akuntansi itu cerita kalau dia itu mau magang di kantor konsultan pajak. Lalu saya diajak, karena saya udah bosen banget di rumah aja ya, jadi saya langsung mengiyakan tawaran itu gitu. Kamu ikut di magang di KKP nih, padahal kamu dulu SMA jurusan IPA. Itu gimana tuh rasanya? Tantangan yang kamu hadapi itu gimana? Selama magang itu ngapain aja? Jadi tantangannya itu awalnya pasti merasa kesulitan ya Mas, karena saya kan nggak ada basic akuntansi sama sekali gitu. Tapi untungnya di kantor konsultan pajak Agus Sambodo ini pegawainya itu baik-baik banget gitu. Jadi saya selalu dibantu, diajari, dijelaskan cara-cara menyelesaikan tugasnya sampai pada akhirnya saya bisa dan terbiasa dalam
menyelesaikan tugas-tugas magang gitu. Oke, berarti latar belakangnya kamu magang di sini tuh karena diajak sama salah satu sepupumu ya? Iya, betul. Tapi sebelum kamu berangkat untuk magang di Malang, kamu sudah riset belum tentang KKP ini seperti apa, job desk-nya ngapain, itu udah nggak? Iya, saya sudah sempat riset, saya cari-cari di sosial media. Kalau untuk job desk-nya itu, waktu magang di kantor konsultan pajak Agus Sambodo ini, itu saya kayak diberi tugas seperti merekap laporan keuangan, mengisi SPT tahunan, seperti itu Mas. Oke, itu menggunakan aplikasi apa tuh waktu merekapnya tuh? Pakai apa? Aplikasi apa tuh? Aplikasi Excel. Oh. Tapi sebelumnya, waktu SMA udah diajarin Excel belum? Belum, karena saya kan nggak ada pelajaran ekonomi sama sekali. Oke, ya berarti ini ya, waktu kamu selama SMA sampai lulus, akhirnya magang, kamu full belajar mulai dari Excel, lalu dasar dari akuntansi perpajakan tuh ya kamu karena magang di sini ya, Ya, dibantu sama dari rekan pegawainya di KKP itu tadi ya. Oke, lalu ada nggak selain tantangan yang karena kamu nggak punya basic, ada tantangan lain nggak? Mungkin karena lingkungan dari kantor, lalu tantangan karena kamu udah terbiasa daring itu tadi, akhirnya kan itu kan yang bikin kamu kan jarang berbicara, jarang bersosialisasi sama orang lain, seperti itu. Tantangannya lebih ke kayak kan aku baru lulus SMA, tiba-tiba magang di kantor konsultan pajak ya Mas. Jadi kayak awalnya masih kayak kaget gitu dengan dunia pekerjaan itu gitu. Padahal kamu setelah SMA masih belum tahu panahnya kemana, lalu tiba-tiba terjun ke magang tadi ya, kamu jelas betul. Kaget ya, apalagi kena daring tadi. Lalu tiba-tiba itu memaksa kamu untuk bersosialisasi, harus tetap komunikasi dengan miss yang ada di konsultan pajak itu tadi ya. Oke. Lalu tentunya kamu dikasih tugas dong selama magang itu, sekaligus belajar. Apa aja itu? Bisa nggak kamu menyeimbangkan waktumu itu dengan mengerjakan tugas dari konsultan pajak tadi? Kalau masalah itu lebih ke manajemen waktu ya Mas. Jadi saya kan magang dari pagi sampai sore. Oke. Terus malamnya itu saya belajar untuk persiapan kuliah di tahun ajaran berikutnya gitu. Oke, persiapan kuliah di tahun ajaran berikutnya. Ya. Berarti kamu ini sudah ini dong, ibaratnya sudah menargetkan kamu mau kuliah kemana? Sudah? Awalnya saya inginnya itu di kuliah di PTN. Oke, di negeri ya berarti ya. Waktu itu ngambil jalur apa kalau boleh tahu? SBMPTN. Oke, itu berarti setelah ini ya SNM ya, waktu itu zaman namanya tuh ya jalur undangan ya. Oke, berarti masih menggunakan nilai UTBK, bener nggak? Iya. Oke, lalu lanjut ceritakan. Jadi saya waktu itu saya harus bisa bagi waktu antara magang dan belajar untuk persiapan kuliah. Karena saya ingin masuk di PTN, jadi saya juga belajar untuk persiapan menghadapi SBMPTN. Oke Balkis, sebelum melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, boleh dong kamu sambil minum. Itu bukan properti ya, itu air beneran ya, bisa diminum ya. Boleh sambil diminum. Oke, seger gak ini minumannya? Seger banget. Alhamdulillah, langsung lega ya. Jadi waktu itu, mohon maaf ya, ini waktu kamu mendaftar di PTN berarti belum rezeki lah ibaratnya, belum diterima ya. Lalu kamu memutuskan untuk masuk di Universitas Muhammadiyah Malang, kampus swasta terbesar di Kota Malang. Itu alasannya kenapa? Jadi alasan saya memilih UMM itu karena setelah saya cari-cari info, saya mendapatkan info kalau UMM itu merupakan salah satu kampus favorit, kampus swasta favorit gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk memilih UMM. Oke, itu tadi alasannya Balkis ini ya, daftar di UMM ya, karena UMM ini merupakan salah satu kampus swasta favorit ya, hitungannya ya. Kenapa masuk ke jurusan akuntansi? Kenapa nggak masuk ke manajemen, ekonomi pembangunan, atau jurusan lainnya? Jadi waktu saya magang di kantor konsultan pajak ini, saya merasa saat saya diberi tugas, itu saya merasa tertantang untuk menyelesaikan tugas-tugas ini. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, saya merasa suka dengan pekerjaan yang diberikan. Apalagi waktu magang, saya sempat ikut psikotes, di mana hasilnya itu menunjukkan kalau saya cocok di bidang akuntansi. Jadi dari situ saya yakin untuk memilih melanjutkan studi di bidang akuntansi. Gitu. Oke, itu berarti alasanmu masuk akuntansi ya, karena
Berarti pada intinya ada korelasi antara kamu magang di KKP tadi dengan jurusanmu ya. Ini berarti yang menentukan jurusanmu kemana ya. Akhirnya otomatis kamu ketika di kelas ini lebih unggul dong dari teman-temanmu. Mungkin iya. Bisa jadi ya. Iya. Tapi kamu sebelumnya udah tahu nggak sih backgroundnya teman-temanmu sekelas itu dari mana? Maksudnya kayak misalnya dari sekolah lulusan SMA, jurusan IPA, kayak atau enggak SMK jurusan selain akuntansi lah. Tahu? Beragam sih Mas, ada yang dari jurusan IPA, IPS, yang dari SMK jurusan akuntansi juga ada. Tapi mayoritas dari SMA. Dari SMA. Iya. Oke, berarti mereka ini harus belajar dari basic ya, berarti ya. Sedangkan kamu sudah lebih tahu mengenai dasar akuntansi pajak karena kamu mengikuti magang di KKP Agus Sambodo dan rekan tadi. Betul. Oke. Lalu bagaimana perasaannya Balkis sendiri? Maksudnya perasaan setelah kamu 1 tahun gap year kamu tidak ada pandangan sama sekali, yang akhirnya itu membawa kamu proses menuju berkuliah. Perasaannya tentunya seneng Mas ya, karena bisa ngerasain bangku pendidikan lagi. Terus dari gap year kan, saya merasa gap year saya itu nggak sia-sia gitu, karena dengan gap year saya jadi magang di KKP. Dari situ saya bisa mendapatkan motivasi untuk kuliah di jurusan akuntansi. Tapi di sisi lain saya juga merasakan perbedaan saat saya menjadi siswa dan saat saya menjadi mahasiswa. Jadi saat saya menjadi siswa, ketika kita jadi siswa itu kan kita kayak masih dituntun gitu sama Iya, guru. masih dituntun, masih ada peraturan yang mengikat lah intinya. Tapi saat kita menjadi mahasiswa, itu kita bukan lagi dituntun, melainkan dituntut. Dituntut untuk mandiri, Mas. Jadi kalau kita ingin berkembang, kita itu nggak bisa kalau kita hanya mengandalkan pembelajaran yang ada di kampus aja. Di luar kampus kita harus cari-cari yang lain, seperti contohnya magang. Dan menurut saya, magang itu penting dilakukan oleh mahasiswa. Gitu. Oke. Kalau boleh tahu sekarang Balkis semester berapa sih? Semester 5. Memasuki semester 5? Iya. Enjoy gak masuk akuntansi? Tentunya enjoy dong, karena Iya. kan akuntansi itu kan tadi pilihanmu sendiri ya, bukan ada intervensi sama orang tua? Nggak ada, itu pilihan saya sendiri. Oke. Tapi sebentar, waktu itu orang tua sempat menyarankan masuk akuntansi atau masuk jurusan apa waktu perkuliahan? Nggak ada sih Mas, kalau orang tua kayak terserah saya gitu. Oke, yang penting kamu enjoy gitu Iya. ya. Lalu di perkuliahan nih, Balkis sendiri ikut organisasi nggak? Nggak ada ikut organisasi. Nggak ikut organisasi? Nggak ada. Di dalam kampus maupun di luar ya? Berarti Iya. independen ya? Iya. Kenapa nggak mau mengikuti organisasi? Jadi saya nggak ikut organisasi di dalam kampus karena saya lebih fokus ke perkembangan diri saya di bidang akuntansi Mas. Jadi contohnya kayak ikut brevet, ikut magang gitu. Oke, berarti kamu lebih ini ya mengedepankan ilmu dan pengembangan diri kamu di bidang akuntansi ya, supaya kamu nanti ke depannya bisa lebih terbuka mengenai wawasan dan karirnya mau kemana. Ya. Tapi sudah menentukan karirnya belum besok? Kan sudah semester 5 nih, udah detik-detiknya ini. Biasanya kan habis ini kan skripsi. Ya. Setelah itu kamu lulus, kamu kan menentukan nanti ke depannya mau gimana. Kalau saat ini sih saya pinginnya itu jadi konsultan pajak. Oh ya, berarti kan hitungannya Balkis ini kan sekarang magangnya udah 2 kali tuh. Yang waktu tadi di gap year sama sekarang semester 5. Kenapa memilih 2 kali magang? Karena saya ingin fokus di pengembangan diri saya dan sekaligus cari orang dalam. Oh, berarti alasannya karena mencari relasi ya, Ya. lebih tepatnya ya, bukan orang dalam ya, Ya, relasi betul. ya. Oke. Lalu mengapa Balkis itu mengikuti program brevet ABC di Cipta Sarana Cendekia di awal semester? Biasanya mayoritas mahasiswa itu mengambil program brevet itu di pertengahan semester atau enggak di akhir semester. Itu kenapa tuh? Karena saya ingin memanfaatkan waktu di semester awal, Mas. Karena nanti kalau udah semester akhir kan biasanya kuliahnya makin sibuk tuh. Oke. Jadi saya takutnya nggak sempet ambil brevet. Jadi saya ngambilnya di semester awal. Gitu. Oke, sibuknya di semester tadi karena skripsi tadi ya. Ya, Sekarang udah ambil skripsi belum? Belum, Belum. karena masih semester 5. Semester 5. Iya. Oke, berarti apakah sudah dapat judul? Sudah memikirkan judulnya apa gitu? Masih belum kepikiran sih, Mas. Masih belum kepikiran ya. Oke, selama mengikuti brevet ABC di Cipta Sarana Cendekia, materi apa aja yang kamu dapatkan selama brevet tadi? Banyak sih Mas materinya, contohnya kayak KUP, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai,
pajak daerah, dan masih banyak lagi, termasuk materi yang belum saya dapatkan di kuliah itu saya dapatkan di brevet. Oke, berarti mulai direview dari dasar perpajakannya dulu ya sampai ke level advance ya. Dengan begitu kamu unggul dong kalau begitu. Maksud saya kamu kan sudah mendapatkan ilmu mulai dari KUP basicnya si perpajakan sampai ke level advance. Otomatis kamu nanti semester kedepannya lebih mudah menguasai dong daripada teman-temanmu ya. Ya semoga aja. Ya semoga aja ya. Oke. Dari beberapa materi brevet ABC itu ada yang kamu sukai nggak? Aku yang suka itu pajak penghasilan sih Mas, karena itu kan yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Pajak penghasilan berapa nih? PPh 21. Oh, tentang ini ya, pajak penghasilan orang pribadi ya, PPh 21 ya. Oke. Selama kamu mengikuti brevet, enjoy nggak? Enjoy banget sih Mas. Enjoy aja ya, karena kamu lebih dahulu mendapatkan ilmu akuntansi dan perpajakan ya. Kemarin materinya tentang apa tuh? Kamu ikut nggak? Kemarin pasal 4 ayat 2. Ya, final ya berarti ya. Lalu untuk nanti malam, kan brevetnya masih lanjut tuh, kamu ikut nggak nanti malam? Nanti pasal 24. Oke, berarti kamu ikut ya nanti ya. Apa itu, kelas sore apa kelas malam tuh? Kelas malam. Seberapa relevansi materi dalam brevet ABC lalu di magang KKP dengan perkuliahan waktu di semester awal? Seberapa besar relevannya? Kalau menurutku sangat relevan ya Mas, karena saat kita brevet itu kita tidak hanya diajarkan secara teori aja, tapi juga diajarkan secara praktek. Jadi kita diajarin cara menghitungnya, menyetor, dan melaporkan pajak. Selain itu saat brevet itu juga dibahas tentang peraturan perpajakan terkini, dan kita dibantu untuk memahami interpretasinya, di mana itu semua kan sangat dibutuhkan ya Mas saat kita magang atau bekerja di kantor konsultan pajak gitu. Oke, kalau boleh tahu nih Kis, kamu kan sekarang kan udah memasuki semester 5. Untuk selama ini kamu sudah mendapatkan praktiknya belum selama di perkuliahan? Atau hanya sebatas teori aja? Sejauh ini masih teori aja sih Mas. Masih teori aja? Tapi untuk kedepannya ada nggak? Kayak mata kuliah yang langsung praktiknya tuh ada nggak? Di semester 5 itu ada praktikum perpajakan. Praktikum perpajakan, tapi masih basic ya. Sedangkan kamu nanti di workshopnya brevet itu sudah mendapatkan dan lebih lengkap ya, dan lebih detail gitu ya. Dan diajarkan langsung oleh instruktur yang sudah bersertifikasi konsultan pajak gitu ya. Oke Balkis, kita hampir di akhir sesi podcast nih. Ini aku mau tanya nih, kira-kira hal apa yang kemudian menjadi nilai plus untuk kamu sendiri, value-nya ketika kamu di masa gabirmu setahun itu tadi menunggu perkuliahan, menunggu pandangan untuk perkuliahan, kamu isi dengan kegiatan magang di KKP tadi. Apa tuh nilai plusnya? Nilai plusnya saya jadi punya gambaran gimana sih dunia kerja itu yang pertama. Lalu saya jadi termotivasi untuk menentukan jurusan yang akan saya pilih di perkuliahan, yaitu akuntansi. Akuntansi. Ada lagi selain itu kira-kira? Udah sih itu aja. Udah itu aja ya. Kira-kira nih, Balkis sendiri punya saran nggak untuk teman-teman yang di luar sana yang kira-kira memilih gap year setelah lulus dari SMA? Silakan. Jadi saran saya untuk teman-teman yang memilih untuk gap year, apapun itu alasannya, kalian jangan menyia-nyiakan masa gap year kalian. Kalian harus tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, kegiatan-kegiatan yang produktif, kegiatan-kegiatan yang menjadikan masa gap year kalian ini sebagai batu loncatan untuk tujuan dan rencana kalian selanjutnya. Oke teman-teman, berarti kesimpulan dari podcast kali ini adalah Balkis ini merupakan salah satu anak yang lulus SMA yang memilih gap year karena belum tahu pandangannya mau kemana. Tetapi di masa gap year itu Balkis isi nih dengan kegiatan yang produktif sekaligus positif, yaitu dengan mengikuti magang di kantor konsultan pajak Agus Sambodo dan rekan. Oke, terima kasih Balkis, kita sudah mau ikut di podcast pada sesi kali ini. Teman-teman jangan lupa untuk selalu ikuti YouTube Cipta Sarana Cendekia dan selalu ikuti seluruh media sosial bernama Cipta Sarana Cendekia. Jangan lupa like and subscribe juga ya. Oke, kita sudahi saja podcast pada kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya Ardika Krisna dan narasumber saya Balkis Laurel Zuhara. Pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.